Strategi penetapan pasar. Manajemen pricing dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk menentukan tingkat suku bunga atau interest rate dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank baik dari sisi aset maupun liabilitiesnya dengan tujuan mendukung Alma Bank dalam mencapai tujuan operasional dan mencapai target penghasilan bank. Penentuan tingkat suku bunga pada dasarnya ditentukan oleh pihak manajemen bank yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kelompok pinjaman atau lending. Faktor-faktor tersebut adalah cost of funds, premi risiko, biaya pelayanan, tingkat spread yang dikehendaki, dan tingkat kredit macet yang dicadangkan. 2. Kelompok simpanan atau funding. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah cost of funds, biaya pelayanan, termasuk biaya overhead dan personal, margin keuntungan, struktur target, maturity, pricing yield, simpanan berjangka, dan cadangan wajib, minimum likuiditas. Bank dalam operasionalnya memaksimalkan keuntungan dicapai dengan menyalurkan kredit dan menerima bunga atau pricing kredit, dan mengumpulkan dana dan membayar bunga atau cost of fund. Penetapan pricing kredit sebagai pendapatan yang diterima dari debitur yang meminjam dana. Besarnya pendapatan bank yang bersumber dari bunga tergantung dari seberapa besar kredit yang dikucurkan dan tingkat bunga atau lending rate yang ditetapkan. Bank menerapkan kebijakan suku bunga yang berbeda untuk jenis kredit yang berbeda serta disesuaikan dengan formulasi strategi pada tingkat persaingan yang dihadapi. Sedangkan penetapan cost of fund sebagai pricing dari dana yang dihimpun berusaha didefinisikan dengan rendahnya cost of fund, biaya yang dikeluarkan oleh bank lebih rendah sehingga bank bisa lebih bersaing di pasar. Komponen penentuan pricing. Berikut ini adalah komponen biaya pada kelompok pinjaman atau lending maupun kelompok simpanan atau funding. 1. Komponen biaya dana pada kelompok pinjaman atau lending. Bunga kredit merupakan unsur pendapatan bagi bank, oleh karena itu tingkat bunga sangat menentukan besar kecilnya laba bank. Artinya, jika bunga kredit besar, maka kemungkinan laba juga besar. Demikian pula sebaliknya. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit atau lending rate antara lain sebagai berikut. A. Total biaya dana atau cost of fund merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. B. Laba yang diinginkan atau profit margin setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting. Mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini, biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah, apakah nasabah utama atau bukan, dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai. C. Cadangan resiko kredit macet atau kredit premium merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak bayar. D. Biaya operasi atau cost of service merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melakukan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. E. Pajak atau tax. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Berdasarkan komponen dalam penentuan plan pricing atau lending rate, maka dapat ditulis rumusnya sebagai berikut. Lending rate sama dengan cost of fund plus ditambah profit margin ditambah cost of service ditambah credit premium ditambah tax.
2. Komponen biaya dana pada kelompok simpanan atau funding. Biaya dana atau cost of fund adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan besarnya likuiditas wajib atau reverse requirement. Tinggi rendahnya biaya dana sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu A. Struktur sumber dana. Dimaksud komposisi dana berdasarkan dari mana dana tersebut diperoleh. Semakin labil dana, semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana. B. Tingkat bunga. Tingginya bunga yang dibayarkan oleh bank kepada kreditor, maka biaya dana akan semakin membesar. C. Cadangan. Bicarakan untuk menjaga likuiditas bank berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia. Semakin besar cadangan wajib, akan simetri dengan persentase kenaikan biaya dana bank. D. Tingkat pajak. Merupakan beban yang harus dibayarkan bersama persentase keuntungan atau spread dari yang ditentukan bank. Umumnya komponen biaya dana di setiap bank tergantung kebijakan di bank itu sendiri. Biasanya, komponen biaya dana dibedakan antara biaya bunga dan biaya non-bunga atau biaya operasional. Untuk lebih detailnya, berikut ini adalah komponen dari biaya dana. A. Biaya bunga. B. Biaya penghapus aktiva produktif. C. Biaya operasional, terdiri dari biaya administrasi dan umum, biaya personalia, biaya penurunan nilai surat berharga, biaya promosi, dan biaya transaksi falas. Perhitungan biaya dana. Untuk menghitung besarnya biaya dana atau cost of fund, terdapat beberapa metode yang digunakan oleh bank. Yang pertama yaitu Weighted Average Cost of Fund Method atau WACF, atau metode biaya dana rata-rata tertimbang. Metode perhitungan biaya dana ini dilakukan dengan memperhatikan komposisi serta peran masing-masing sumber dana secara proporsional sehingga dapat menggambarkan biaya dana yang dihimpun oleh bank secara keseluruhan. Dengan memperhitungkan besarnya giro wajib minimum ditambah kas minimum akan menghasilkan besarnya reserve requirement yang harus dipelihara oleh bank. Perhitungan dengan metode ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh dana berbiaya yang dihimpun, kemudian membuat share atau komposisi dana dengan pembobotan dalam persentase. Tingkat bunga masing-masing sumber dana, besarnya reserve requirement atau RR yang terdiri dari GWM dan kas minimum, berdasarkan besarnya RR dihitung biaya bunga efektif yang ditanggung. 2. Historical Average Cost of Fund Method atau metode biaya dana historis. Sistem perhitungan ini unggul karena cara perhitungannya lebih mudah. Kelemahannya adalah hasil perhitungannya tidak menggambarkan nilai pasar sekarang, tetapi sekedar menggambarkan biaya bunga yang telah dikeluarkan pada keadaan pasar di mana suku bunga meningkat. Dana jarang, bahkan sulit diperoleh dengan rate biaya rata-rata historis tersebut karena adanya market opportunity cost. Biasanya bank tidak menggunakan biaya dana rata-rata historis untuk menghitung bunga pinjamannya. Rumus perhitungan dari metode Historical Average Cost of Fund yaitu yang pertama, BDP sama dengan sigma biaya dana per sigma dana berbiaya X. Rumus yang kedua yaitu BDK sama dengan sigma biaya dana per sigma dana dikali 100%. Yang ketiga yaitu Marginal Cost of Funds Method atau metode biaya marginal. Metode ini didefinisikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk menambah dana baru di dalam portofolio sumber atau jenis dana yang telah ada. Metode ini merupakan kebalikan dari metode biaya dana historis yang menitik beratkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa lampau yang dijadikan acuan untuk rencana berikutnya. Model matematis dari marginal cost of fund dapat dituliskan yaitu yang pertama, real marginal cost sama dengan explicit marginal cost ditambah implicit marginal cost. Model yang kedua yaitu explicit marginal cost sama dengan interest cost ditambah
acquisition cost ditambah servicing cost ditambah insurance premium dibagi 100 dikurang reserve requirement atau RR. Model matematis yang ketiga yaitu implicit marginal cost sama dengan financial risk akibat kenaikan dalam leverage. Secara garis besar, metode penghitungan marginal cost of funds dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu single source rate atau satu sumber dana. Salah satu cara mengestimasikan marginal cost of funds adalah menganggap bahwa sumber pembiayaan bank untuk investasi dan pinjaman baru berasal dari sumber dana tunggal seperti deposito. Dengan demikian, suku bunga sumber dana tersebut menjadi komponen biaya bunga dalam penghitungan cost of funds. Alasan yang mendasari teori ini adalah deposito adalah dana mahal yang ketersediaannya mudah diakses sehingga setiap perluasan kredit dapat dijamin dengan tambahan dana deposito yang mudah diakses dari pasar karena suku bunga relatif tinggi. Yang kedua yaitu multi-source based weighted average cost of fund atau lebih dari satu sumber dana. Penghitungannya dengan cara ini adalah nominal expense sama dengan incremental fund dikali 100%. Yang ketiga yaitu marginal cost of funds based on time deposit rate. Faktor yang mempengaruhi sumber dana. 1. Tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada suatu bank dipengaruhi oleh kinerja, posisi kapabilitas, integritas, dan kredibilitas. Kedua, yaitu ekspektasi perkiraan return yang akan diterima oleh masyarakat dibandingkan alternatif portofolio investasi lainnya. 3. Keamanan dana nasabah lebih terjamin di tengah berbagai kasus risiko perbankan yang timbul akibat moral hazard dan ataukah moral hazard. 4. Pelayanan prima dengan ketepatan dan fleksibilitas waktu dan tempat, sepertinya tersedianya fasilitas ATM dan unit-unit link yang tersebar. Kelima, manajemen bank yang profesional ditunjukkan lewat sikap dan tindakan pimpinan dan karyawan bank dalam mengelola dana bank yang hati-hati atau prudensial tetapi tetap dengan return yang kompetitif. Demikianlah video presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.